Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 6 yang Pak Guru cintai, untuk pelajaran kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 9 dengan judul Ayo berinfak dan bersedekah. Nah, nanti kita akan belajar makna berinfak dan bersedekah serta hikmahnya ya. Sebelumnya ini ada gambar. Yang pertama ada dua anak beserta bu gurunya ya, atau ustazahnya. Satu anak mengucapkan, "Ustazah, ini kue untuk acara 17 Agustus. Yang satunya, "Ustazah, Maya juga bawa pisang untuk acara 17 Agustus. Nah, gurunya menjawab, "Terima kasih ya anak-anak." Nah, ini contoh infak atau sedekah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Yang kedua, ada gambar seorang bapak memberikan sesuatu kepada panitia pembangunan masjid. "Pak Haji, saya mau berinfak untuk pembangunan masjid ini, mohon Bapak menerimanya." Dan yang ketiga, ada gambar seorang anak yang memberikan sesuatu atau memberikan sedekah kepada kaum duafa atau orang yang membutuhkan. Kemudian ada gambar 4 orang anak yang mengucapkan secara bersama dan bersepakat untuk membantu temannya yang namanya Ali. Nah, dari gambar-gambar ini nanti kita akan tahu apa itu infak dan sedekah. Memahami makna berinfak dan bersedekah. Ada penggalan cerita, coba kita perhatikan dulu ya. Randi mengajak teman-teman kelas 6 untuk menyumbang pembelian pupuk tanaman singkong, tanaman obat dan bunga-bunga di halaman sekolah. Namun ada teman yang setuju dan ada yang tidak setuju. "Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sebagai ketua kelas diminta wali kelas, Pak Mansur, untuk memelihara lingkungan sekolah. Bagaimana jika di halaman samping ditanam singkong dan tanaman obat, sedangkan di halaman depan ditanam bunga-bunga?" Tanya Randy atau Randi ya kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya manggut atau tanda setuju. "Bagaimana caranya?" tanya Rudi. "Hari Sabtu dan Minggu kita minta izin untuk mencangkul dan tentunya dibantu penjaga sekolah," jelas Randi. "Oke, kami setuju, tetapi bagaimana cara pemeliharaannya?" tanya Karim. "Nah, teman-teman, bagaimana jika setiap kita menyumbang untuk membeli pupuk?" ungkap Randi. "Randi, aku tidak setuju menyumbang untuk pupuk, itu kan tugas penjaga sekolah," ucap Bondan kepada Randi. "Aku juga malas nyumbang, nanti kalau singkong itu sudah besar-besar yang mengambil hasilnya penjaga sekolah." Malik menimpali seperti itu. "Jangan berburuk sangka kepada penjaga sekolah kita," jawab Randi. "Randi, aku ada usul," ucap Karim sambil mengacungkan tangannya. "Ya Karim, silahkan," Randi mempersilahkan. "Begini teman-teman, bagaimana kalau teman-teman yang memelihara ayam atau kambing membawa pupuk kandang? Jadi tak usah nyumbang uang," jelas Karim. "Wah, usul yang bagus itu, aku setuju," ungkap Himah dan Kamila. Selaku wali kelas,
Bapak Mansur setuju dengan ide siswa-siswinya yang kreatif untuk memanfaatkan lahan kosong di sekolah. Bapak setuju, ide kalian bagus. Jika tanaman singkong tumbuh subur, bisa kita nikmati umbinya kelak, ujar Pak Mansur yang sejak awal mengamati diskusi murid-muridnya. Ya, anak-anak, selaku guru pendidikan agama Islam, Ibu Hikmah setuju dengan ide kalian karena tanaman singkong dan obat bisa disedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedekah itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang atau jasa. Misalnya ada yang butuh tanaman kumis kucing, lalu kalian memberikannya, berarti kalian sudah bersedekah. Jelas Bu Hikmah. Jadi berinfak dan bersedekah tidak hanya di masjid saja ya Bu? Tanya Maryam. Benar Maryam, bersedekah dapat dilakukan di mana saja dan dengan apa saja asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jawab Bu Hikmah. Alhamdulillah, Bapak Mansur dan Bu Hikmah setuju. Jadi bagi teman-teman yang mau nyumbang dengan uang boleh, dengan pupuk kandang boleh. Ada yang punya tanaman obat atau bunga silahkan dibawa agar dapat kita tanam di sekolah, ungkap Randi bersemangat. Musyawarah kecil yang dilakukan Randi dan teman-temannya selesai setelah pembagian kelompok. Dari kisah itu, coba kita akan belajar tentang makna infak dan sedekah. Ya, jadi berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, marilah kita cermati pengertian infak dan sedekah. Kata infak itu diambil dari akar kata nafaqo yang berarti keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab Al-Azhar ya, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Pengertian di atas disebutkan juga di dalam firman Allah surat At-Tolaq ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat At-Tolaq ayat 7. Jadi infak itu diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperoleh dari Allah. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau kita sumbangkan jangan takut berkurang, bahkan Allah berjanji akan menggantinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Soba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Sedangkan sedekah berasal dari akar kata sodaqah yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Maka bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya, tersenyum kepada orang lain, kepada sahabat, kepada guru, pada tangga juga termasuk sedekah. Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang atau barang, kamu bisa juga bersedekah dengan tenaga. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, coba kita cermati perbedaannya berikut ya. Kalau infak itu mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan.
Sedangkan sedekah itu memiliki arti yang lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non materi. Contoh non materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain, itu juga termasuk sedekah. Nah, maka berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasul. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, itu pengertian infak dan sedekah. Sedangkan hikmah berinfak dan bersedekah itu apa? Nah, ini juga ada satu penggalan kisah ya, yang judulnya Suara dari Angkasa. Bagus sekali ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika seorang laki-laki berada di sebuah tanah yang lapang dan sunyi. Dia mendengar suara di angkasa, "Berilah air pada kebun si fulan." Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia, laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. "Nama saya Fulan," jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki dari angkasa. "Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?" tanya petani. "Sebetulnya saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, 'Berilah air pada kebun si fulan,' menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini?" Laki-laki tadi memberi penjelasan. "Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-minta, dan para perantau atau ibnu sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya. Dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam." Nah, anak-anak mencermati kisah dalam hadis tadi, betapa menakjubkan orang yang memberi infak dan sedekah, terutama bersedekah kepada fakir miskin dan pejuang di jalan Allah. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Setelah berada di atas perkebunan petani tersebut, awan berubah menjadi hujan yang mengaliri tanah-tanah perkebunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah. Apa saja? Nah, antara lain, 1. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat Allah yang diberikan. 3. Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. 4. Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyanyiakan atau membiarkannya. 5. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. 6. Hati orang yang berinfak dan bersedekah akan tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Yang ketujuh, orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah. Bahkan Nabi bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan yang ke-8, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus bagian dari dosanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi
wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah dengan niat agar ditiru oleh orang lain, maka tindakan itu baik. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebajikan yang akan ia panen nanti di akhirat. Bahkan sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Nah, begitu ya. Demikian pembelajaran kita kelas 6 ya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami anak dengan baik, dan apabila ada salah Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.